Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desmurlita Ramadhani, Fikri Azmi, Lolita Dupantika, Rahayunita, dan Raihan Alfarisi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sanksi-sanksi dalam pajak pertambahan nilai. Baiklah, selamat menyaksikan. Sanksi pajak. Sanksi yang diterapkan pemerintah untuk keterlambatan maupun keliruan atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah sanksi administrasi. Hal ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga harus dipahami oleh wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar dan melaporkan PPN yang ditanggungnya. Seperti yang diketahui, pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Perpajakan, yang di dalamnya mengatur kembali soal pengenaan tarif sanksi pajak. Pengaturan kembali tarif sanksi pajak dalam klaster perpajakan pada UU Cipta Kerja tersebut diubah dengan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia. Artinya, untuk mengetahui besar tarif sanksi pajak akibat tidak atau kurang bayar atau pajak maupun tidak atau telat lapor pajak harus dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan setiap bulannya. Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kemenkeu ini mengacu pada tingkat suku bunga acuan BI yang diperbarui setiap bulannya. Jadi, tidak ada angka pasti dari tarif sanksi pajak yang dikenakan sebagai denda telat bayar PPN atau pajak lainnya maupun denda telat lapor. Ada komponen dalam perhitungan besar tarif sanksi pajak yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan pembayaran atau pelaporan pajak. Yang pertama yaitu tarif denda telat bayar pajak pertambahan nilai. Mengacu pada ketentuan terbaru UU KUP dalam UU Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu tarif denda telat lapor PPN. Sedangkan denda telat lapor PPN sebagaimana diatur dalam UU KUP nomor 28 tahun 2007, besar tarif denda terlambat lapor SPT masa PPN atau denda telat lapor PPN adalah 500.000. Kemudian yang ketiga, tarif sanksi tidak buat faktur pajak atau mengisi faktur pajak tidak lengkap. Dalam UU Cipta Kerja pasal 113, bagi PKP yang tidak melakukan kewajibannya seperti yang pertama, tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Kemudian yang kedua, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap bagi PKP pedagang eceran. Maka keduanya akan dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Menyetor pajak terhutang. B. Sanksi denda 1% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian yang selanjutnya yaitu tarif sanksi pajak akibat pelanggaran pajak lainnya. Sedangkan tarif denda akibat pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data atau melampirkan data pajak yang isinya tidak benar, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 100% dari jumlah pajak kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar tersebut. Lalu, akan dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan jika WP telah melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau seharusnya dikembalikan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda 3 kali jumlah pajak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengecualian sanksi pajak atau denda telat bayar PPN atau denda telat lapor PPN. Pada dasarnya ada pengecualian pengenaan sanksi atau denda pajak atau denda PPN. Denda pajak dikecualikan atau tidak dikenakan pada yang pertama yaitu wajib pajak yang telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha tapi belum dibubarkan. Yang keempat, wajib pajak yang mengalami bencana alam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wajib pajak lain yang diatur dalam PMK. Satu hal lagi, denda telat bayar PPN atau denda telat lapor PPN juga tidak dikenakan apabila terjadi gangguan pada sistem DJP. Biasanya, DJP akan memberikan waktu perpanjangan untuk wajib pajak dapat melakukan pembayaran atau pelaporan PPN sebagai kompensasi dari gangguan sistem DJP tersebut. Selanjutnya akan membahas mengenai sanksi bunga.
Sanksi bunga dikenakan kepada pengusaha kena pajak apabila terdapat kejadian seperti berikut. Pertama adalah apabila wajib pajak melakukan pembetulan SPT massa sebelum adanya pemeriksaan sesuai dengan pasal 8 ayat 2A Undang-Undang KUP dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar. Yang kedua, apabila wajib pajak terlambat atau kurang bayar SPT massa sesuai dengan pasal 9 ayat 2A dengan bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar. Yang ketiga, apabila terdapat pajak yang kurang bayar karena adanya hasil pemeriksaan sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP dengan sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar. Yang keempat, apabila terdapat surat ketetapan pajak kurang bayar setelah 5 tahun wajib pajak keluar dari penjara sesuai dengan pasal 13 ayat 5 dengan bunga sebesar 48% dari pajak yang kurang bayar. Selanjutnya, yang kelima, apabila terdapat hasil pemeriksaan atau penelitian pada tahun berjalan sesuai dengan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang KUP dengan bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar. Dan yang terakhir adalah adanya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT setelah 5 tahun wajib pajak keluar dari penjara sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Undang-Undang KUP dengan sanksi bunga 48% dari pajak yang kurang bayar. Baiklah, selanjutnya yaitu sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan merupakan sanksi pembayaran pajak yang berlipat sesuai dengan pajak tidak atau kurang bayar. Oleh karena itu, sanksi kenaikan dinilai memiliki konsekuensi yang lebih besar dibanding sanksi administratif lainnya di mata wajib pajak. Nah, selanjutnya yaitu jenis pelanggaran dan sanksi. Yang pertama yaitu terbukti adanya ketidakbenaran dalam isian SPT setelah melewati 2 tahun. Sanksinya yaitu 50% dari pajak kurang bayar. Selanjutnya jenis pelanggaran yaitu diterbitkannya surat ketetapan pajak akibat surat pemberitahuan tidak disampaikan melewati waktu yang ditentukan, yaitu SPT masa 20 hari setelah akhir masa pajak. Selanjutnya SPT orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang terakhir SPT badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksinya yaitu 50% dari PPh tidak atau kurang bayar dalam setahun. Selanjutnya jenis pelanggaran yaitu ditemukan setelah penyelidikan ternyata PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Sanksinya yaitu 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, atau tidak kurang disetor. Jenis pelanggaran selanjutnya yaitu kewajiban pembukuan tidak dilakukan sehingga tidak dapat diketahui besaran pajak terhutang. Sanksinya yaitu 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Jenis pelanggaran selanjutnya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau lampiran tidak benar dan pertama kali dilakukan. Sanksinya yaitu 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Jenis pelanggaran selanjutnya yaitu diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan setelah penyelidikan ternyata ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak kurang bayar. Selanjutnya, diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB setelah penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam pasal 17C ayat 2 Undang-Undang KUP. Selanjutnya diterbitkannya SKPKB setelah penyelidikan atas permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak dengan persyaratan sesuai dengan pasal 17D ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, sanksinya yaitu 100% dari jumlah kekurangan pajak. Selanjutnya yaitu sanksi pidana dan denda.
Dalam ranah perpajakan, sanksi pidana juga ditetapkan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak disengaja dalam hal menjalankannya sebagai wajib pajak yang dapat menimbulkan tuntutan pidana. Tindakan pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi data seperti memalsukan dan menyembunyikan data perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 jenis sanksi pidana. Yang pertama yaitu denda pidana. Dikenakan pada pihak yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sanksi pidana ini dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang terbukti melanggar norma yang berlaku. Yang kedua, pidana kurungan. Sanksi pidana ini hanya diancamkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, misalnya wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga. Ketentuan tindakan ini sama dengan yang diancamkan pada denda pidana. Namun, pidana kurungan berarti pihak yang melakukan pelanggaran akan dikurung. Yang ketiga, pidana penjara. Sama seperti pidana kurungan, pidana penjara ini merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan hanya kepada pejabat dan wajib pajak. Berikut ini jenis pelanggaran dan sanksi pidana yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar sehingga dapat merugikan negara, maka sanksi pidana berupa kurungan paling sedikit 3 bulan dan paling lama 1 tahun dengan denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari pajak terutang. Kedua, setiap orang dengan sengaja, pertama, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, menyalahgunakan tanpa hak NPWP atau PKP. Ketiga, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan namun tidak lengkap. Keempat, menolak dilakukan pemeriksaan. Kelima, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang dipalsukan. Keenam, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Ketujuh, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Delapan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, sehingga menimbulkan kerugian negara. Maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang. Jenis pelanggaran dan sanksi pidana yang selanjutnya yaitu melakukan kembali tindakan pidana perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya masa pidana, maka mendapatkan 2 kali sanksi pidana seperti yang telah ditetapkan pada poin nomor 2 tadi. Menerbitkan faktur pajak namun belum dikukuhkan sebagai PKP, maka mendapatkan sanksi pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda yang didapatkan yaitu paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak atau bupot atau buset pajak. Selanjutnya yaitu dengan sengaja memberikan keterangan palsu saat pemeriksaan pajak dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Kedua, dengan sengaja merusak proses penyelidikan atau pemeriksaan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda dengan paling banyak 75 juta rupiah. Ketiga, dengan sengaja merahasiakan sesuatu pada saat proses penyelidikan atau pemeriksaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, dengan sengaja membocorkan rahasia pada saat proses penyelidikan atau pemeriksaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 10 bulan dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Pembahasan selanjutnya yaitu daluarsa pajak dan jatuh tempo SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB memiliki masa daluarsa penagihan pajak. Daluarsa penagihan adalah jatuh tempo SKPKB. Daluarsa SKPKB adalah saat 5 tahun setelah waktu terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.
tanggal 2 Mei 2016 menjelaskan bahwa yang pertama yaitu asas hukum yang menyatakan apabila gugur perkara pokok, maka gugur pula perkara asessornya atau perkara yang menungganginya. Dalam hukum pajak, apabila pokok pajak telah dihapus, seharusnya ada sanksi administrasi yang mengikuti juga ikut dihapus. Yang kedua, yaitu asas hukum litis finiri oportet dengan inti pesan yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Nah, dari penjelasan tersebut, daluarsa pajak atau daluarsa penetapan pajak berarti dipahami sesuai dengan daluarsa penerbitan SKP dan STP. Sehingga daluarsa penerbitan surat tagihan pajak untuk tahun pajak 2008 dan setelahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu STP pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 14 diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Yang kedua, STP pasal 19 diterbitkan paling lama 5 tahun sejak SK PKB, SK PKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, kecuali ada kondisi yang menyebabkan tertangguh. Yang ketiga, pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, pasal tersebut berbunyi, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Pada saat jatuh tempo, pelunasan tidak atau kurang dibayar atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sementara, kondisi yang menyebabkan tertangguhnya daluarsa penagihan pajak diatur dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang KUP sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan surat paksa. Yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4. Yang keempat, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, apabila kantor pelayanan pajak menerbitkan surat paksa, maka masa surat 5 tahun dimulai kembali sejak tanggal pemberitahuan surat paksa. Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo dapat diajukan oleh wajib pajak dengan menyatakan pengakuan utang pajak. Sehingga dalam kasus ini, daluarsa penagihan pajak akan dihitung mulai dari tanggal di mana surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diajukan dan diterima Direktorat Jenderal Pajak atau DJP.